Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Program yang kembali lagi mengajak kita untuk sama-sama mengalami damai sejahtera Allah yang ada yang disediakan oleh kita secara khusus di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan hari ini akan terambil dari Filipi pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara, kehidupan kita itu adalah kehidupan yang membutuhkan pertumbuhan, membutuhkan sebuah progres. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, dunia periklanan menangkap hal itu. Apa buktinya? Saudara, kalau saudara perhatikan iklan-iklan yang ada di media sosial atau yang ada di televisi, saudara, ataupun juga yang Bapak Ibu Saudara temui di mal-mal, maka Bapak Ibu Saudara akan melihat berbagai macam iklan yang menawarkan atau yang memperlihatkan before after. Before pakai produk A seperti ini. Tetapi setelah pakai produk A, maka hasilnya menjadi seperti ini. Saudara, banyak orang yang akan terbuai karena ingin melihat adanya sebuah perubahan secara khusus dalam penampilan. Yang dulunya badannya lebih besar, sekarang perutnya lebih kecil karena ikut treatment-treatment tertentu. Misalnya, saudara, inilah kurang lebih yang ditangkap oleh media yang menjual produk. Namun saudara, mari kita menyadari bahwa hidup kita bukan hanya berkisar antara penampilan fisik, namun kita pun harus memperhatikan penampilan rohani. Dan inilah yang Paulus angkat di dalam surat Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 16. Kehidupan kita di masa lalu jangan menjadi penghambat bagi kehidupan kita di masa sekarang. Namun mari kita tetap berfokus mengarahkan mata kita kepada panggilan surgawi, panggilan baru yang telah disediakan Allah bagi kita. Saudara, inilah yang Paulus himbau sekali lagi kepada jemaat di Filipi. Jangan menjadi orang yang terjebak di masa lalu. Saudara, dengan kata lain Paulus berkata, jangan hidup seperti seorang kakek atau seorang nenek yang selalu penuh dengan nostalgia, yang menceritakan dulu ya, waktu lampau. Tetapi mari menjadi orang yang hidup dengan satu tujuan. Bukan melihat ke belakang, namun mengarahkan mata dan pandangan pada tujuan yang ada di depan. Saudara, masa lalu bisa saja menyenangkan, dan itu membuat kita malas untuk meninggalkan masa lalu. Kita hidup dengan kebanggaan masa lalu kita. Namun masa lalu juga ada yang menyedihkan, ada yang memalukan. Namun jangan juga hal itu membuat kita menjadi pribadi yang hidup di masa lalu penuh dengan ketakutan, penuh dengan trauma. Paulus mengangkat tema, ayo jangan jadi seperti sumo. Apa itu sumo? Teman saya pernah berkata, sumo artinya susah move on. Karena apa? Karena masa lalu yang masih ada di pundak kita. Masa lalu yang menjadi beban hidup kita. Saudara, Filipi 3 ayat 13b yang menjadi ayat
tema kita hari ini adalah aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, kata melupakan punya arti bukan Paulus menjadi amnesia atau Paulus ikut treatment untuk menghilangkan masa lalu, trauma masa kecil. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Namun kata melupakan ini berbicara bahwa Paulus rela dengan kesadaran dia melepaskan semua kebanggaan, semua penyesalan kepada satu tujuan. Saudara, siapa yang gak menyesal kalau Paulus waktu dulu hidup dengan gairah untuk memusnahkan para pengikut Kristus, di mana dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus, dan kemudian dia menyadari ternyata dia selama ini salah tujuan, salah arah, dan dia bertemu dengan Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa mengasihi umatnya. Saudara, saya rasa Paulus hidup di dalam penyesalan, tapi itu tidak menjadikan dia stop hanya nyesel, tapi dia move on, dia maju. Dan itulah yang Paulus tegaskan, pertumbuhan kerohanian kita harus maju, jangan stagnan. Kita gak suka hidup kita, penampilan kita di situ aja. Maka kerohanian kita pun harus kita perhatikan. Jangan tidak naik kelas, tapi mari kita meningkat. Bersama apa? Bersama kebenaran firman Tuhan. Saudara, ayat 15-16 menunjukkan kalau manusia yang rohani atau manusia yang dewasa rohani adalah manusia yang hidupnya sesuai standarnya Allah. Apa buktinya? Di ayat 15 dan 16 Paulus menekankan kata dinyatakan oleh Allah. Kalau ada yang beda pendapat, maka biarlah hal itu dinyatakan Allah kepadamu. Saudara, ini menunjukkan apa? Ketika kita hidup mengalami pertumbuhan kerohanian, maka kita harus selalu membaca firman Tuhan. Kita harus mengadjust. Bukan firman Tuhan yang di-adjust dalam hidup kita, tetapi hidup kita yang di-adjust, disesuaikan, diserasikan dengan apa? Dengan value, dengan nilai kebenaran yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya. Saudara, pertanyaannya adalah seberapa besar kerinduan kita untuk keluar dari zona nyaman kita, menyesuaikan hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Sudahkah kita melakukannya hari ini? Jangan hanya membaca, merenungkan, lalu melupakan. Namun mari kita melakukannya dan mohon Tuhan sendiri yang menyatakan untuk kita. Saudara, mari kita sama-sama berdoa supaya kita terus mengalami pertumbuhan kerohanian menuju panggilan surgawi yang Allah sediakan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami kembali lagi diingatkan bahwa bukan hanya penampilan fisik kami yang harus kami perhatikan, namun pertumbuhan kerohanian kami perlu kami pelihara, perlu kami terus usahakan. Terima kasih karena kebenaran firman Tuhan mengingatkan kami betapa pentingnya hidup kami dikalibrasi, disesuaikan, diharmonisasikan dengan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami, mampukan kami, gelisahkan hati kami, sehingga kami bukan hanya melupakan firman Tuhan, melainkan kami melakukannya dan bersuka cita untuk kehidupan kami yang diubahkan oleh kuasa kebangkitan Kristus dan kebenaran firman Tuhan. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.